Ya, pemirsa, sudah beberapa bulan sejak Indonesia Investment Authority atau INA dibentuk untuk menangani dan juga mengelola Sovereign Wealth Fund. INA menyebut bahwa kini telah memetakan sektor-sektor kunci untuk dana SWF, salah satunya infrastruktur. Sejak jajaran direksinya dilantik Presiden Joko Widodo pada 16 Februari 2021, Indonesia Investment Authority telah mulai menata langkah dalam pengelolaan Sovereign Wealth Fund. Beberapa sektor kunci telah dipetakan, diyakini akan membantu meningkatkan daya saing Indonesia, serta mencapai tujuan komersil, membantu perusahaan dan mitra investasi memperoleh return optimal. Indonesia Investment Authority menegaskan terbuka untuk berinvestasi kemana saja. Namun demikian, ada 9 sektor yang dinilai potensial. Termasuk 4 sektor utama yang menjadi fokus jangka pendek dan menengah, yaitu infrastruktur terutama bandara, pelabuhan dan jalan tol, infrastruktur digital, layanan kesehatan, serta energi terbarukan. Sektor-sektor tersebut dinilai lebih dominan di tengah era new normal dan upaya pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi. Infrastruktur terutama diyakini akan menjadi sektor andalan dalam waktu dekat. Apalagi seiring dengan progres pemulihan ekonomi dan pertumbuhan, serta efek berganda atau multiplier effect yang dihasilkan seperti dari jalan tol, kargo, dan terminal kontainer. Selain itu, ada 5 sektor lainnya yang disebut sesuai dengan filosofi investasi INA, yaitu pengelolaan sampah atau waste management, pariwisata, teknologi keuangan, konsumsi, dan logistik. Tim Liputan, Berita 1. Ya, Maret lalu CEO Indonesia Investment Authority Rida Kusuma telah menyebutkan bahwa di awal operasinya porsi terbanyak dari investasi SWF ini akan masuk ke infrastruktur, termasuk karena pertimbangan bahwa pembangunan proyek-proyek infrastruktur ini memerlukan modal yang besar. Lalu bagaimana progresnya sejauh ini, bagaimana sinergi yang dijalin, terutama dengan BUMN Karya? Kita akan membahasnya bersama juru bicara Indonesia Investment Authority sekaligus staf khusus Menteri Keuangan Masyita Kristalin, dan juga ada ekonom senior serta Rektor Universitas Indonesia, ada Prof. Ari Kunchoro. Saya sapa dulu Mbak Masyita dan juga Prof. Ari, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Hot Ekonomi sore ini. Apa kabar Bapak Ibu? Baik Mbak. Baik Mbak Popi. Alhamdulillah. Saya ke Mbak Masyita. Kalau bicara soal kabar, saya ingin juga tahu kabar dari INA sendiri sampai sejauh ini progresnya seperti apa, terutama soal investasi mungkin yang sudah masuk dan ini harus membuat penasaran banyak orang lah gitu, sampai sejauh mana Investment Authority ini beroperasi. Makasih Mbak Popi. Jadi kita sudah beroperasi sekitar 3 bulan ya. Alhamdulillah kita bulan kemarin baru saja meluncing konsorsium pertama, yaitu thematic fund kita yang pertama di bidang toll road. Ini kita berhasil mensecure investasi sejumlah 3,75 juta dolar atau kalau kita translate kurang lebih 57 triliun dengan investor yang tidak main-main. Jadi kita bukan hanya fokus kepada pendanaan, tapi juga untuk proyek-proyek penting ini kita juga fokus kepada jenis investornya karena kita juga ingin mendapatkan knowledge ya tambahan untuk berinvestasi. Jadi konsorsium ini kita tahu ada ADIA, APG dan CDPQ. Selain itu mungkin juga Mbak Popi sudah dengar bahwa kita punya MOU dengan Pertamina. Ini adalah awal dari kerjasama INA untuk kemitraan strategis dengan Pertamina, termasuk kepada sektor masa depan seperti renewable energy. Kemudian kita juga sudah menandatangani MOU dengan BPJSTK. Jadi BPJSTK selama ini mempunyai jatah untuk melakukan direct investment ya, akan tetapi belum melakukan secara optimal dan mempunyai budget sekitar up to 25 triliun untuk melakukan direct investment. Jadi INA dapat menjadi salah satu channel untuk itu. Nah ini dari segi proyek-proyek yang sudah kita siap launch. Akan tetapi on the pipeline kita juga melakukan beberapa analisa industri strategis ya. Saat ini kami sedang melakukan kajian industri di sektor perhubungan, baik itu angkatan udara dengan airport, kemudian angkutan laut, pelabuhan, dan juga kerjasama lainnya seperti infrastruktur digital. Kemudian tadi yang saya sampaikan, Pertamina tidak hanya renewable yang biasa namun juga yang sudah berjalan, yaitu geothermal.
Lalu kita juga masih dalam early kajian industri di bidang kesehatan. Jadi ini untuk mendukung berbagai pengembangan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sektor kesehatan tersebut. Jadi dalam 3 bulan pertama ini kita sudah berhasil menelurkan thematic fund yang pertama. Jadi thematic fund itu nanti ada toll road, ada thematic fund seaport, ada thematic fund airport dan lain sebagainya. Kemudian kita juga sedang membuat yang namanya master fund. Kalau master fund ini dia letaknya di atas, jadi investor masukkan uang, Indonesia masukkan uang, tapi investasinya bebas gitu ya. Kalau tematik khusus tema-tema tertentu disesuaikan dengan risk return profile dari investor bersangkutan. Oke, baik. Nanti saya akan lanjutkan lagi diskusi kita. Menarik sekali. Saya juga ingin tahu lebih detail jenis investor mana saja yang saat ini sudah diterima oleh INA dan fokusnya seperti apa nanti ke depannya, blueprintnya apakah sudah ada untuk 2021 atau 2022. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi.